Halo semuanya dan selamat datang. Kita mulai ya. Coba deh, pernah nggak Anda mikirin paradoks yang satu ini? Kita hidup di zaman di mana kita bisa ngelacak hal-hal sepele dengan transparansi penuh, tapi anehnya hal yang sama belum berlaku buat salah satu pilar keimanan kita yang paling penting. Nah, ayo kita bahas. Kutipan ini kena banget kan? Di satu sisi, kita dapat kenyamanan dan kepastian total. Di sisi lainnya, cuma ada harapan. Dan inilah akar masalahnya. Ada krisis kepercayaan dalam sistem yang seharusnya jadi alat paling ampuh di dunia buat melawan kemiskinan. Oke, ayo kita bedah lebih dalam lagi masalah ini. Nah, konflik utamanya itu apa yang disebut defisit kepercayaan. Ironis banget ya, sebuah sistem yang dibangun di atas keimanan, sekarang malah diragukan efektivitasnya sama banyak orang. Dan pergeserannya ini fundamental banget. Kalau dulu kita tuh diminta percaya sama sebuah institusi cuma karena namanya besar, itu namanya kepercayaan merek. Tapi sekarang generasi baru nuntutnya lebih dari itu. Mereka nggak butuh logo, mereka butuh bukti. Mereka nuntut kepercayaan sistem, di mana kebenarannya itu bisa diverifikasi, bukan cuma dijanjikan. Sekarang coba lihat angka ini. Dan yang bikin kaget, 15-25% ini bukan karena korupsi loh, tapi murni karena inefisiensi. Coba bayangin, triliunan rupiah tiap tahun itu hilang bukan karena niat jahat, tapi cuma karena sistemnya yang udah ketinggalan zaman. Nah, jadi solusinya itu bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan, bukan tambal sulam. Materi yang kita bahas ini mengusulkan sesuatu yang radikal, sebuah hard fork untuk zakat. Artinya, kita ambil prinsip-prinsip syariah yang murni dan kita jalankan di atas fondasi teknologi yang benar-benar baru, yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Oke, kita masuk ke pilar solusi yang pertama, blockchain. Ini dia caranya kita pindah dari sekedar percaya menjadi punya fakta yang bisa kita cek sendiri. Nah, ini dia inti perubahannya. Pakai blockchain, donasi itu nggak lagi masuk ke kotak hitam yang isinya cuma harapan, tapi jadi semacam buku besar kaca di mana kita bisa lihat dan verifikasi setiap langkahnya. Coba deh lihat perjalanan luar biasa dari satu donasi ini. Dari seorang developer di Amerika sampai ke sebuah keluarga di Afrika. Setiap langkahnya, mulai dari donasi, konversi dana, sampai pembelian seekor kambing, itu semua tercatat dan nggak bisa diubah-ubah. Ini udah bukan lagi soal percaya atau nggak percaya. Ini soal kepastian matematis. Oke, sistemnya sekarang udah transparan nih. Tapi gimana caranya biar sistem ini juga pinter? Nah, disinilah kita masuk ke otaknya, AI, atau yang kita sebut amil algoritmik. Pertanyaan ini ngubah segalanya. Selama ini kan kita reaktif ya, nunggu ada krisis baru gerak. Dengan AI kita bisa jadi proaktif, mencegah krisis bahkan sebelum itu dimulai. Nah, ini dia konsep dari amil algoritmik. Coba bayangin deh, sebuah sistem yang nggak pernah tidur, yang kerjanya ngolah jutaan data, mulai dari citra satelit, harga pasar, sampai pola cuaca, buat nemuin siapa yang paling butuh bantuan dan merekomendasikan bantuan yang paling efektif tanpa ada preferensi pribadi. Dan hasilnya, wah, ini benar-benar luar biasa. Coba lihat deh, dengan penargetan presisi pakai AI, tingkat keberhasilan buat ngeluarin keluarga dari kemiskinan itu bisa naik 3 kali lipat. Ini bukan cuma soal ngasih bantuan lagi, ini benar-benar menciptakan jalan keluar yang efektif dari kemiskinan. Oke, jadi sistemnya udah transparan, udah pintar juga. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya biar proses ngasih donasi ini jadi gampang banget? Nah, disinilah DeFi atau keuangan terdesentralisasi masuk sebagai saluran pipa yang baru. Nah, ini ide kuncinya, pemberian tanpa hambatan. Coba deh pikirin, kenapa sih donasi itu harus lebih ribet daripada pesan makanan? Ibadah itu harusnya nggak kerasa kayak lagi ngisi formulir birokrasi yang rumit kan? Salah satu ide yang paling keren itu namanya zakat mikro. Bayangin deh, setiap kamu transaksi harian, hartamu itu otomatis disucikan saat itu juga. Zakat bukan lagi jadi beban tahunan, tapi jadi bagian dari ritme hidup kita sehari-hari. Dan begini cara kerjanya, gampang banget. Setiap kontribusi kecil ini mungkin emang nggak kerasa ya, tapi begitu dikumpulin bareng-bareng, dampaknya jadi luar biasa. Ini cara mengubah sebuah kewajiban jadi kebiasaan yang memberdayakan. Oke, sekarang ayo kita gabungin semua kepingan puzzle ini dan kita lihat visi besarnya. Ini udah bukan cuma soal teknologi loh, ini soal gimana kita membentuk ulang masyarakat. Ini adalah pergeseran kekuasaan yang sangat fundamental.
Kita pindah dari yang tadinya organisasi terpusat, yang bikin semua keputusan, ke sebuah komunitas terdesentralisasi di mana semua orang, donatur, relawan, bahkan penerima manfaat, bisa punya suara. Ini namanya demokratisasi amal. Dan tujuan akhirnya adalah apa yang disebut di sini sebagai masyarakat syukur. Sebuah ekosistem di mana teknologi dan keimanan bersatu buat menciptakan siklus kebaikan yang terus-menerus. Yang mana tujuan utamanya itu bukan lagi cuma ngasih bantuan, tapi mengubah mereka yang menerima jadi mereka yang memberi. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan yang provokatif. Potensinya sungguh besar menggabungkan kekuatan spiritual dari salah satu rukun Islam dengan efisiensi teknologi modern yang tanpa batas. Jawabannya mungkin ada di tangan kita semua sebagai arsitek dari masa depan.